Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur kalau pada hari Minggu ini kita masih bisa berjumpa meskipun dalam jarak jauh. Untuk itu, kita sebelum mengawali pada kita ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mohon dukungan doa untuk warga yang sakit, yaitu untuk Bapak Yopi Mahakena, Ibu Rini Ambar Kusumawati, serta Ibu Estiningrum. Mereka dari wilayah 4. Berita yang kedua, yaitu untuk persembahan. Amplop persembahan bulanan dibagikan dan dikumpulkan melalui ketua wilayah atau majelis yang ditunjuk. Untuk persembahan mingguan, kami persilahkan untuk dimasukkan atau transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 4120017947 atas nama GKJ Cimahi, atau dimasukkan ke dalam amplop tertutup, dititipkan kepada ketua wilayah ataupun majelis yang ditunjuk. Itu berita gereja pada hari ini. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memujikan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Pujamu
Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 39 ayat yang pertama. Kami
Tuhan, saat ini kita diberikan sabda kekuatan dari Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12. Saya undang untuk umat bangkit berdiri. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan ungkapan sanggupan kita dari Kidung Jumat 40 ayat yang keempat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan untuk kesempatan hari Minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan, sehingga pada kesempatan saat ini, saat kami dapat memasuki minggu terakhir di bulan Juni ini Tuhan, berarti juga kami telah menyelesaikan satu semester pertama di tahun ini. Itu semua karena berkat penyertaan Tuhan. Sabda Tuhanlah yang menguatkan kami setiap waktu, untuk kami dapat dan mampu melewati hari-hari pemberian-Mu yang baru ini. Sabda Tuhan ini juga lah yang akan kami dengar bersama. Tuntun sertai kami, mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mengurapi umat-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang pertama dari Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kamu buatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang 10
ayat 40 sampai dengan 42. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menghayati, serta dapat melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar keadaan Ibu Bapak Saudara, khususnya bagi umat Tuhan yang saat ini masih berkumpul bersama di rumah masing-masing untuk beribadah secara online di tengah pandemik yang ada saat ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan saat ini seperti doa awal firman tadi, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Itu berarti sudah satu semester ini kita lewati di tahun 2020. Yang pastinya dalam satu semester yang ada ini banyak hal yang kita alami, terkhusus memasuki pandemi COVID-19 di bulan Maret yang lalu. Rencana kita di bulan Januari sudah banyak, begitu rupa, bahkan yang kita bayangkan begitu rupa untuk kita dapat berkumpul, untuk kita dapat menikmati hari-hari pemberian Tuhan. Akan tetapi semua berubah dengan adanya COVID-19. Khususnya anak-anak kita yang lulus, yang biasanya bisa adanya pertemuan, untuk apa? Kelulusan, untuk perpisahan ini dan segala macam. Akan tetapi dengan adanya kebiasaan yang baru, kita beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, maka kelulusan kita dengan model apa ya, virtual semuanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilakukan. Untuk apa? Untuk kita dapat memberikan kesehatan, keselamatan bagi orang lain dan juga bagi diri kita. Ini dia Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dalam rangka menghadapi segala sesuatu yang baru ini, new normal yang sudah kita lewati beberapa saat ini, kita membutuhkan apa? Membutuhkan seperti tema kita, lemah lembut terhadap sesama. Membutuhkan apa? Membutuhkan ketenangan, membutuhkan hikmat Tuhan dalam rangka apa? Memperoleh semuanya sehingga kita dapat melewati setahap demi setahap. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, nampaknya hal ini juga lah yang dialami oleh umat. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 28 ayat 5 sampai dengan yang ke-9 tadi. Apa itu? Ungkapan antara Yeremia dan Nabi Hananya. Ini menarik. Siapa yang tidak suka dengan segala sesuatu yang indah-indah, baik-baik saja, berkat Tuhan pasti akan mengalir. Siapa yang tidak suka dengan ucapan-ucapan yang manis yang disampaikan, pasti kita semua suka. Hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, akan tapi semua tidak sesuai dengan kenyataan. Dan nampaknya hal itulah yang dialami oleh umat saat itu. Ada dua nabi yang bertentangan. Hanya membicarakan segala sesuatu yang manis-manis, yang indah-indah, yang muluk-muluk, yang luar biasa, akan tapi ternyata semuanya belum terjadi. Akan tapi Yeremia saat itu, konteks saat itu, dia justru mengucapkan, mengutarakan hal-hal kaitan dengan apa? Hukuman. Akan kembali dibuang umat karena apa? Melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Nggak akan ada yang suka. Ibu Bapak Saudara Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yeremia saat itu?
Kalau kita lihat di ayat yang kelima, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Apa itu? Kita dapat melihat dari bagian ini, Yeremia tetap menghargai keberadaan Nabi Hananya saat itu. Ya, kalau kita lihat kelakarnya adalah sesama nabi jangan saling mendahului, dan gitu ya. Ini juga sama. Dia tetap menghargai meskipun bertolak belakang apa yang disampaikan. Dia mengamini dan juga mengucapkan moga-moga, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dia, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita hari lepas hari tidak lepas dari yang namanya perbedaan satu dengan yang lain. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah mau tidak kita menghargai dari setiap perbedaan yang ada. Bahkan mungkin 180 derajat perbedaan. Justru tidak sekarang seperti saat ini, saling menghujat, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ini dapat kita lihat pengalaman Nabi Yeremia saat itu. Dan yang menarik berikutnya dari bagian ini, dari Yeremia ini adalah saat bagaimana berkat Tuhan itu terkait dengan apa? Waktu Tuhan. Bagaimana dan seperti apa? Kita tunggu saja waktunya nanti. Ternyata apa ini mengatakan ada proses di dalam setiap nubuat yang disampaikan oleh Nabi. Dan nampaknya tepat proses itu. Prosesnya apa? Umat kembali dibuang. Pembuangan kedua. Ya, inilah juga keberadaan kita. Monggo silakan kita mau mengucapkan ini itu dan segala macam. Monggo kita memiliki janji baik kepada Allah, kepada keluarga, kepada siapa. Akan tetapi ingat ada proses. Apakah janji itu digenapi atau tidak? Apakah janji itu dapat terlaksana atau tidak? Atau hanya maaf kata, manis di bibir, tapi sulit untuk dapat dilakukan. Ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap kita dalam rangka menyikapi semuanya itu? Kita belajar dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid saat itu. Yang menarik di dalam Matius 10 ayat yang ke-40 sampai 42 ini. Barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia yang mengutus aku. Terkait dengan apa di sini ingin mengatakan? Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Hospitality, kebersahabatan, kekeluargaan yang nampaknya ini menjadi ciri umat saat itu dan juga bagi kita saat ini sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, kita diajak untuk apa? Menyambut orang lain, sama seperti Yeremia yang tetap menyambut anaknya meskipun dia berbeda. Dan ternyata apa? Ini dia sikap menyambut. Dilihat dari sisi siapa yang menyambut orang tersebut. Bukan orang yang disambutnya, akan tapi kita yang akan menyambut. Oleh sebab itu, inilah yang nampaknya Tuhan Yesus ajarkan bagi kita terkait dengan kelemah lembutan terhadap sesama. Apa itu? Ya, bagaimana kita bersikap untuk menyambut orang lain, siapapun dia, tanpa terkecuali. Meskipun tadi ada perbedaan, ada banyak pertentangan dan segala sesuatunya. Mengapa demikian? Ya, karena Tuhan sudah menyiapkan, karena Tuhan apa? Karena Tuhan sudah memposisikan siapapun tanpa terkecuali. You bidang ini, itu, dan segala macamnya. Oleh sebab itu, ternyata dari proses menyambut ini, meskipun kita merasa, oh hal ini sudah biasa, ya, akan tetapi akan menjadi luar biasa. Apa itu? Kalau kita lihat, barang siapa menyambutmu seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan seterusnya. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk setangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada. Nah, bagian inilah yang menjadi kata kunci. Bagaimana sikap kita dalam rangka menyambut? Apakah kita memang dapat terbuka menerima segala sesuatunya? Ini.
menyambut nabi seperti seorang nabi, memposisikan diri, gitu ya. Dan tidak hanya itu, bahkan melebihi apa yang dari ekspektasi kita mengharapkan bahwa yang datang itu adalah, oh ternyata kok seperti ini. Sama seperti yang kita alami saat ini. Saya mengharapkan yang tahun ini terjadi adalah berkat-berkat Tuhan yang dirasakan. Akan tetapi pada saat kita memasuki pertengahan di bulan Maret, masalah itu terjadi. Selama PSBB, banyak pengusaha yang harus menutup usahanya. Dan yang terjadi, Bapak Saudara Kristus. Akan tetapi sapaan firman Tuhan, kembali lagi saat ini kita diajak untuk menerima apa yang datang di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita mau menerima dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan menjadi stres bahkan depresi menghadapinya. Memang sulit dan berat. Akan tetapi sapaan firman Tuhan hari inilah yang mengajarkan kita bagaimana kita diajak untuk menyambut segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, bersama dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran.
Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, melalui sapaan firman-Mu hari ini, kami diajak untuk dapat melihat akan setiap karya Allah, menyambut setiap pergumulan yang ada bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan akan memampukan dan menguatkan kami, sehingga kami dapat melewati pergumulan demi pergumulan yang ada. Kami tidak menjadi kecewa, kami tidak menjadi pusing ataupun bahkan tertekan dalam menghadapi banyak hal, karena kami menyambut bersama dengan Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, dalam menghadapi menyambut pandemik dengan kebiasaan yang baru yang kami akan lalui, pribadi lepas pribadi, bahkan kami juga dalam kehidupan bergereja, tuntun sertai kami dapat melihat karya Allah di balik semua perkara yang ada. Kami ingin berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan, mereka yang sedang dalam sakit, ada kuasa Tuhan memulihkannya, menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Allah untuk anak-anak kami yang sudah lulus, baik dari bangku SD, SMP maupun SMU. Mereka mencari sekolah yang lebih tinggi, dan juga anak-anak kami yang sudah naik kelas. Di tahun ini adalah tahun yang unik dalam kelulusan mereka, perpisahan mereka. Mampuan mereka dapat menerima apa yang dialami saat ini ya Allah. Pada saat mereka akan kembali studi nanti, kuasa Tuhan menopang. Kami juga berdoa untuk keluarga, lepas keluarga dalam menghadapi pandemik yang ada. Ada kuasa Tuhan yang selalu menopang, memberikan kekuatan. Setiap orang tua, suami, istri, anak-anak. Dan juga kami berdoa untuk para sepuh kami, para adiuswo, dampingi sertai mereka. Berikanlah kekuatan, kesehatan. Kami serahkan di dalam cinta kasih tangan. Kami juga berdoa untuk para majelis, khususnya GKJ Cimahi, penatua diaken, dalam menyiapkan segala sesuatu, baik itu ibadah ataupun persiapan demi persiapan dalam rangka kelangsungan kehidupan berjemaat kami. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Berkat penyertaan Tuhan dirasakan. Begitu juga bagi kami yang saat ini ada di rumah, berkati sertai kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada dalam menghadapi COVID-19 ini. Hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua aparat negara. Ada kuasa Tuhan yang menopang. Kami yakin dan percaya segala sesuatunya dapat kami lewati, dan berkat penyertaan Tuhan, mukjizat Tuhan akan selalu kami rasakan. Inilah seru dan doa kami. Dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia di dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Untuk mengiringi persembahan ini, dengan kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 450 bait yang pertama.
Marilah, persembahannya sudah kita kumpulkan, kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa persembahan. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kalau Tuhan masih perkenankan kami untuk kami bersekutu bersama-sama, beribadah, mendengarkan firman-Mu. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur kalau kami boleh memberikan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan ini, agar persembahan ini dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar setiap persembahan ini dikelola dengan takut akan Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap rahmat-Mu. Semua ini hanya kami alaskan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Yesus terpuji.